Halo teman-teman dan Miss, perkenalkan nama saya Putri, saya dari Prodi Bisnis Digital, Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis yang saya ambil, yaitu S. Oyen Pelangi. Profil bisnis, nama dan bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan, perusahaan produksi. Bidang usaha, minuman dingin. Nama perusahaan, S. Oyen Pelangi. S. Oyen Pelangi akan buka pukul 10 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian Barat. Alamat perusahaan, Perusahaan Mangun Jaya Jalan Cendana 04 nomor 11 Bekasi Timur, Kota Bekasi. Visi dan misi. Visi perusahaan menjadi satu kedai minuman dingin yang berkualitas, berpengalaman, dan mampu bersaing dengan franchise minuman yang lain. Misi perusahaan membuat kedai minuman dingin yang berkualitas dan membuat minuman higienis, memiliki kreasi dan varian rasa yang unik, sehingga konsumen tidak merasa bosan. Tujuan perusahaan: 1. Menyediakan minuman dengan lebih 100 kedai di Jabodetabek. 2. Menciptakan brand dan franchise. 3. Gerai minuman di mana paling dicari saat musim panas. 4. Minuman dengan kreasi dan varian rasa unik dan berkualitas higienis. 5. Brand yang sukses dan memberikan kontribusi pada pemilik, pemasok, dan masyarakat sekitar. 1. Latar belakang perusahaan. Untuk ikut serta memajukan perekonomian dan usaha kecil menengah di Indonesia, masyarakat saat ini sudah terbilang banyak dan beraneka ragam, membuka jenis usaha yang unik dan kreatif. Kedai minuman adalah usaha yang terbilang cukup populer saat ini. Banyaknya keinginan masyarakat untuk mencoba sesuatu yang baru. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha untuk membuat usaha kedai minuman segar. Bisa diperkirakan usaha kedai minuman segar ini dapat menarik berbagai konsumen, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Untuk menikmati minuman segar ini yang mulai diminati oleh seluruh masyarakat sekitar, terutama untuk anak-anak dan remaja. Oleh karena itu, banyak pengusaha mendirikan usaha ini untuk memperluas usahanya dengan mendirikan di tempat lain. Sebelum melakukan perluasan usaha, pengusaha diharuskan untuk teliti kelayakan usaha tersebut. Berikut aspek-aspek perusahaan. 1. Aspek hukum. Berdasarkan diskusi yang kami lakukan, usaha ini merupakan usaha firma atau FA dan memiliki izin kepemilikan yang sah dan tanda daftar usaha, sehingga jika dinilai dari aspek ini, usaha ini dinyatakan layak untuk didirikan. 2. Aspek pasar dan pemasaran. Untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha ini, pertama kami akan melakukan kajian aspek pasar dan pemasaran. Aspek teknik dan teknologi. Pada proses produksi kami menggunakan bahan yang berkualitas. Kami ingin menjaga kualitas dan kesegaran bahan-bahan produksi. Untuk menghindari kecairan es kami menggunakan lemari pendingin. 1. Potensi pasar. Kedai minuman S. Oyen Pelangi memiliki potensi pasar yang bagus, karena di pasaran saat ini bisa dibilang belum ada minuman yang sejenis, sehingga memungkinkan konsumen untuk mencoba dan untuk mempertahankan konsumen. Maka pengusaha memberikan varian rasa lain dan mengikuti seluruh konsumen. Peluang pasar. Masyarakat menyukai hal-hal
dan unik, termasuk untuk produk minuman, menciptakan dan mengembangkan menu atau produk baru jenis minuman, mengembangkan secara terus-menerus ke bangsa pasar lain, misalnya anak sekolahan, pekerja kantoran, dan mahasiswa kampus. Pertumbuhan iklan di internet karena penggunaan internet telah meningkat. Kerjasama dengan berbagai pihak. Musim tropis Indonesia membuat konsumen menginginkan minuman dingin dan segar. Rencana penjualan. Untuk awal pembukaan kedai, Es Oyen Pelangi menargetkan 75 porsi per harinya. Kedai dibuka selama 3 bulan. Kami menargetkan kenaikan penjualan 50 porsi per minggu. Berikut rencana strategi pemasaran. Es Oyen Pelangi adalah kedai yang menyediakan minuman dingin dengan varian rasa. Price, penentuan harga didapat dari metode mark-up pricing yang presentasi labanya ditentukan dengan mempertimbangkan market plus sesuai dengan daya beli konsumen. Plus, lokasi pendirian kedai untuk mendistribusi kepada pelanggan tersebut berada di lokasi strategi dan mudah akses bagi target pasar yang dituju, yaitu segmen remaja dan anak-anak. Promosi e-commerce atau melalui jaringan internet dan jejaring sosial, contohnya Facebook, Twitter, web, blog, dan sejenisnya. Selain itu juga bisa menyebarkan brosur ke sekolah atau kampus untuk memperkenalkan produk mereka. Berikut alat dan bahan untuk membuat Es Oyen Pelangi. Peralatan: gerobak, lemari pendingin, blender jus, meja, kursi, dan gelas. Perlengkapan: toples, sendok, gelas plastik, dan sedotan. Cara pengolahan: 1. Membuat adonan hun kuenya. Rebuslah tepung hun kue bersama dengan air suji, gunakan api yang kecil saja. Aduk-aduk rata hingga adonannya menjadi kental. Setelah itu, tuangkan saja adonan tadi ke dalam loyang atau cetakan. Tunggu agar dingin dan mengeras. Setelah adonannya mengeras, potong-potong sesuai selera. 2. Buat sirupnya. Rebuslah air, daun pandan, garam, dan gula pasir. Aduk dan masak saja terus hingga mendidih dan gulanya telah larut sempurna. Setelah masak, angkat dan saring air sirupnya. 3. Ambil gelas saji, lalu masukkan potongan hun kue ke dalamnya berserta dengan sirupnya. Tambahkan juga semua bahan pelengkap seperti potongan buah nangka, alpukat, tape singkong, tape ketan hitam, es batu, kolang kaling, susu kental manis, serta serutan daging buah, kelapa muda yang segar. 4. Sajikan dengan dingin. Aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, sisi pendekatan perencanaan. Es Oyen Pelangi menggunakan pendekatan kombinasi dalam pembuatan suatu perencanaan, yaitu pendekatan atas bawah atau top down dan pendekatan bawah atas atau bottom up dengan presentasi yang relatif seimbang antara keduanya. Sedangkan perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas para karyawan dan tetap mematuhi aturan yang ada, sehingga tercipta hubungan komunikasi yang baik dan feedback yang seimbang antara pemilik dan karyawan. 2. Sisi jangka, waktu, dan tindakan manajemen. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk mengaplikasikan suatu rencana usaha, Es Oyen Pelangi menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. 3. Sisi program kerja. Es Oyen Pelangi berusaha melaksanakan aktivitas produksi untuk mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Aspek lingkungan dan industri.
Aspek-aspek lingkungan luar perusahaan yang paling dekat adalah aspek lingkungan industri, di mana bisnis perusahaan tersebut berada. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan, di mana perusahaan berada akibatnya faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan, seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, termasuk kondisi persaingan itu sendiri, menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Faktor-faktor penghambat baru masuk ke dalam suatu industri atau hambatan masuk adalah sebagai berikut. 1. Skala ekonomi. Dalam faktor ini, biasanya pendatang baru kalah dengan pesaing-pesaing lain yang lebih dikenal oleh konsumen dan mempunyai tempat yang lebih besar dari pendatang baru. Oleh karena itu, SOIN Pelangi berusaha untuk memperbesar skala produksi dan meningkatkan mutu kualitas. 2. Diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk, pengusaha harus mencari banyak untuk menarik pelanggan atau konsumen. Salah satu cara yang diterapkan oleh SOIN Pelangi adalah dengan strategi kualitas dan mutu serta inovasi yang unggul. Selain itu, SOIN Pelangi juga berorientasi pada kepuasan pelanggan. Aspek keuangan. 1. Perkiraan masa pakai, gerobak, blender, meja kursi, gelas atau toples, perlengkapan lain. 2. Biaya investasi, gaji karyawan, gerobak, blender, meja kursi, gelas toples, perlengkapan lain. Total investasi 6.425.000. 3. Pemasukan. Penjualan SOIN Pelangi 75 porsi kali 10.000 kali 30.000 hari sama dengan 22.500.000. 4. Pengeluaran. Biaya tetap gaji karyawan, penyusutan gerobak, penyusutan blender, penyusutan meja kursi, penyusutan gelas, toples, penyusutan perlengkapan lain. Total tetap Rp2.433.300. Biaya variabel, sirup, es batu, nangka, alpukat, gula pasir, tape singkong, tape ketan hitam, susu, kolang kaling, kelapa muda, sewa tempat, listrik dan air, dan lain-lain. Total biaya operasional sama dengan Rp2.433.300 tambah Rp14.250.000 sama dengan Rp16.683.000. Keuntungan sama dengan pemasukan kurang biaya tetap tambah biaya variabel sama dengan Rp22.500.000 kurang Rp16.683.300 sama dengan Rp5.816.700. Berikut kesimpulannya, yaitu jenis usaha yang akan didirikan adalah menciptakan dan menjual produk berupa SOIN Pelangi, yang mana masyarakat sekarang seakan haus akan inovasi sebuah produk. Maka usaha SOIN Pelangi ini menjadi peluang usaha inovasi yang bersasaran besar cukup jelas, dengan beberapa bauran promosi dan peneliti pesaing yang menciptakan produk yang sama, jaringan yang luas, serta didukung dengan produk yang mempunyai kepuasan dan ciri khas. Maka dipastikan usaha ini layak dan akan jelas dilaksanakan
hidup usahanya. Keuntungan yang tidak mengecewakan bagi usaha kecil seperti ini akan memberi jaminan bagi kelangsungan usaha dan tenaga kerja. Dengan perkiraan keuntungan di atas, maka dapat dipastikan juga perluasan usaha ini akan mudah terrealisasikan. Oke teman-teman dan Miss, itu saja hasil materi saya tentang es Oyen Pelangi. Burung Irian, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih.